plasenta ada apa biasanya? Semburan darah. Memanjang. Tapi jangan terlalu yakin dengan semburan darah. Ibu aja kemarin, pasien patah semburan darahnya nggak semburan darah biasa. Pernah lihat keran air dipencet? Nyalain keras, kalian pencet, gimana coba? Nah, itu darahnya seperti itu bukan semburan darah deh, semburan kemarin. Ibu kemarin sampai cepet-cepet manual, ternyata di dalamnya itu plasentanya itu setengah udah lepas, setengahnya masih nempel, dan selaput plasentanya itu udah lepas. Ya, ibu manual cepet-cepet, fundusnya udah bagus semuanya, happy, cepet. Ternyata ibu aku sesak, HB-nya 7, kita mau 3 langsung kirim masuk darah 4 kantor. Itu cepet banget kejadiannya. Makanya harus tahu membedakan mana semburan darah, mana perdarahan. Nah, kalau udah misalnya dari dalam tuh udah nggak beneran semburan darah, kan Pak mungkin langsung ngocor banget. Semburan darah biasa walaupun tapi kan nggak ada langsung begini gitu. Nah, itu kita nggak bisa kejar-kejaran dengan waktu itu langsung infus pasang oksigen. Kalau memang kontraksinya bagus, ibu perbaiki dulu KU-nya udah bagus sampai bapaknya ibu suruh beli susu atau apa, ternyata kondisinya bu kok saya sesak ya. Nah, itu udah nggak main-main, padahal oksigen terpasang dengan baik. Nah, itu langsung kita infus, bila perlu infus kiri kanan ya, nilai fundusnya. Kalau misalnya kontraksi tidak baik, berarti kalau harus memberikan KBI. Nah, penyuntikan ometerpin ibu udah pernah menjelaskan pada saat kemarin materi. Penyuntikan lagi harus dinilai jangan sampai tensinya tinggi yang pertama. Yang kedua, di dalam mulut rahim itu jangan sampai masih ada sisanya, paham? Karena dengan penyuntikan metergin nanti mulut rahim yang kebuka jadi tertutup. Ternyata di dalam mulut rahim itu, di dalam rahim masih ada massa yang harus dikeluarkan. Misalnya contoh kotiledon, selaput plasenta. Sedikit aja selaput plasenta hanya kita lihat cuma lapisan doang, tapi bisa menyebabkan perdarahan hebat. Itu ibunya nggak bisa kalau nggak kurang. Pasien ibu aja yang udah bersih tetap kurang. Karena dia buntelannya bakalan banyak. Begitu kita explore, buntelannya sampai berapa, sampai 1 undercut. Kita kemarin bahas kan? 1 undercut berapa cc, kebayang nggak? Ibu sudah mengeluarkan darah sampai berapa ribu cc. Nah, itu ya, jadi harus bisa membedakan. Terus kalau namanya tali pusat memanjang atau tali pusat ini untuk menilai pelepasan plasenta. Misalnya tali pusat memanjang, Bu gimana sih kalau kita melihat selain semburan darah ternyata nggak ada semburan darah. Nah, ini kan tali pusatnya. Nah, kita kan udah ngejepit, udah potong-potong, pasti ada satu atriklen di depan kan. Kalian tekan di atas simfisis ibu, ini tapi tangannya nggak megang, tekan. Kalau pada saat kalian tekan ternyata ketarik. Ternyata ketarik nih kayak gini, berarti belum lepas. Ya, oke. Tapi ini diam, nanti jangan dipegang. Terus pada saat kalian tekan lagi, ternyata dia diam atau dia perlu memanjang, ya, atau diam. Nah, berarti udah lepas. Oke. Nah, terus baru nanti dipindahkan klem 5 sampai 10 cm di depan ya. Nah, ini yang normalnya dulu ibu kasih tahu. Nah, ini tangannya begini, ya. Satu tangan kalian sebelah kiri mendorong ke arah dorsokranial. Ini benar dorong, nggak cuma diem doang, dorong. Tekan dulu ke bawah sedikit, lembut ya. Kita perempuan ya, semuanya wanita. Nah, dorong ke arah dorsokranial. Kan terasa nanti pada saat nanti maju. Ya, pindahkan lagi klemnya, maju sampai nanti lahir, putar searah, bukan searah jarum jam, searah sampai selaputnya. Jangan sampai kasar, karena kenapa? Sedikit aja ada robekan di selaput bisa perdarahan hebat. Ya, ini ceritanya kita karena manual plasenta udah 10 menit ternyata nggak lahir juga, nggak ada pelepasan, nggak lahir. Udah kita suntikan misalnya apa deh sakitnya? Udah, oke. Kita persiapannya tetap ya, semua pada saat partes tetap persiapannya media resusitasi tetap disiapkan, RL semua tetap disiapkan karena tidak menutup kemungkinan terjadinya perdarahan dan kita butuh nanti jangan sampai bidan pada saat nolong ibunya butuh infusannya nggak ada, semuanya abokat nggak ada ya. Nah, coba yang pertama menunjukkan sikap yang ramah. Ibu, selamat ya, bayinya sudah lahir.
sekarang kita menunggu pelepasan ari-ari, Bu. Ibu, sudah kita tunggu nih ya, sudah setengah jam misalnya. Ternyata masih sampai setengah jam lah, setengah jam ya kemarin dikatakan referensi plasenta ya. 10 menit udah disuntikin nih opsi kedua. Ternyata nggak lepas juga. Nggak lepas juga, Bu, udah kita tunggu setengah jam. Tapi dilihat ya situasi pasien. Ternyata belum setengah jam aja udah perdarahan. Bisa kan perdarahan loh, darah banyak. Nah, itu sebelum setengah jam juga setelah penyuntikan opsi kedua boleh kalian lakukan manual plasenta. Tapi kalau misalnya setengah jam masih tenang, kondisi ibu masih baik dan tidak ada perdarahan, tunggu sampai setengah jam. Jangan coba-coba menarik sebelum terjadinya pelepasan plasenta. Apalagi sampai kalian mendorong. Karena kenapa? Bisa terjadinya infeksio uteri. Paham ya? Infeksio uteri itu apa? Rahim kebalik. Nanti ke atas ya. Iya. Nah, nanti pada saat terjadi infeksi, rahimnya bisa ke depan. Itu biasa dokter operasi, dia lakukan penonjokan aja. Udah, cukup lagi. Dibalikin, karena memang itu elastis. Jadi memang belum waktunya kalian udah coba-coba melakukan tindakan yang istilahnya pemaksakan. Udah, terus Bu, ini ari-arinya belum lahir, Bu, udah setengah jam. Saya mau apa yang saja? Ya, persetujuan ya. Iya. Ibu, ini kita akan melakukan mengeluarkan ari-ari. Mungkin nanti saya akan masuk tangan ke dalam sedikit tidak nyaman, Bu. Nggak nyaman sedikit lagi, banyak lah nyamannya. Ibu sedikit tidak nyaman, tapi kita tetap harus tanda tangan dulu di atas Matrai. persetujuan. Nanti kan kita ada teman, ya udah temannya menginfokan ke suaminya, kita langsung menyiapkan Alat. Apa? Yang mana? Alat resusitasi cairan infus gitu. Ya, itu tergantung. Kita kemarin belajar kan pasang tahap kereta. In kereta. Terus kereta. Ibu kemarin sampai segini masuk tangan ibu. Ibu pulang dari kampus sampai nggak balik lagi gara-gara manual. Ya, nah terus apa lagi? Persetujuan tindakan medis kan udah perkenalan diri Anda selaku petugas yang akan menolong, jelaskan jadwal pelaksanaan kenapa terjadi retensio. Ibu, ini kenapa terjadinya seperti ini? Karena memang kontraksi rahim setelah lahiran itu memang harus baik. Kan kadang kalau misal kontraksi rahim pada saat persalinan itu kan mulus ya ibu rasakan. Pada saat setelah persalinan kontraksi rahimnya juga harus bagus. Jadi dalam pengertian ini kontraksi rahimnya kurang baik ibu, tapi kita akan mencoba untuk menolong ibu. Ibu jangan stres. Ibu jangan stres ya Bu. Ya, jelaskan bahwa tindakan klinik ibu berdoa dan berharap semoga tindakan apa yang kita lakukan ini berhasil, karena ini kan suatu ikhtiar, bisa berhasil bisa enggak. Kalau dulu kita nggak boleh manual ya. Sekarang semua pasien dirujuk itu sudah dicoba untuk dilakukan dulu stabilisasi atau manual. Kalian lihat, kalau memang kondisi ibu tidak kondusif atau memang ibunya lemas atau apa, lakukan dulu infus, pasang dulu infus kosong. Kan nggak yakin nih ibunya akan kuat atau dengan sakit loh dia dimasukin tangan ke dalam, pasang dulu infusnya. Tapi kalau memang lihat kondisi ibu kondusif dan ibu masih mau makan minum banyak, boleh infusnya untuk kalau misalnya situasi dibutuhkan. Terus jelaskan pada suami mengenai berbagai aspek tersebut. Udah, kita kayaknya nggak bisa lama-lama dengan penjelasan seperti ini, harus cepat karena memang tindakan seperti ini kan bisa perdarahan ya lama cepat ya. Nah, terus penolong mencuci tangan, memakai baju dan topi, sebenarnya kita udah mau lahiran nih ya, ngapain cuci tangan lagi. Kemudian vulva hygiene, kita ambil ke atas. Itu deh suaranya. Maaf ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang kita bersihkan? Kiri, kanan, kiri, sampai ya, terus saya suaranya Ini buat. Maaf ibu. ini kan memang udah ada ya. Terus deh
Kita bisa melihat ya, kalau kandung kencing ibu penuh ini pasti ada batasan. Di sini tumbuh, di atasnya tumbuh, yang bawahnya berarti kandung kencing penuh, yang atasnya memang tumbuh kan setelah keluar plasenta masih besar ya. Nah, kita lihat kalau kandung kencingnya penuh, kita tawarkan itu untuk pipis dulu sendiri. Tapi kalau nggak bisa, kita lakukan pemasangan Kateter. Kita udah tangan kiri. tangan kiri. Nah, terus Dari kelenjar yang di dada, kiri mau lihat sini. Nah, ini biasanya tangan kiri ataupun nanti kita minta tolong aja bidan satunya, kita masukkan ya ke dalam. Tarik ini dulu. Tarik ini. Ya. Terus tangan kiri mendorong pundus. Ya. Nah, ini pakai ini ya, Dek. Ya, sisinya. Jangan pakai jari ya, pakai sisi. Ya, ini yang penting dulu, yang melekatnya kita susurin, yang melekatnya semua. Udah nggak nempel, yakin kalian udah nggak nempel, ini sambil didorong pundusnya. Ya, udah yakin nggak nempel. Nah, terus pelan-pelan. Ini tetap ke bawah, ke atas. apanya? Dorong ke bawah, pundus ya. Bukan ke atas, kalau ke atas kita kalau ngeluarin plasenta biasa yang dorong ke arah dorsotrannya. Ini dari pundus ke bawah. Nah, udah di depan, baru nanti kalian putar searah. Udah. Terus baru kita lakukan penyuntikan Oksitosin. itu. Jangan lupa untuk menilai lagi ya, takut ada sobekan. Nanti nilai lagi ke dalam, ada nggak selaput plasenta yang masih tertinggal. Sambil tangan kiri lakukan Masase. selama 15 detik atau 15 kali. lagi. Udah, perhatikan keadaan ujung ibu ya. Plasenta keluar dari kandung. Eksplorasi ulang kan tadi yang kata ibu, kontrol lagi eksplor ke dalam untuk meyakinkan tidak ada sisa plasenta. Terus perhatikan kontraksi uterus sambil kita masak 15 detik atau 15 kali. Udah masukkan instrumen ke dalam wadah. Selesai. Udah, oke, ada yang mau mencoba kelompok 1.